Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Gimana nih kondisi kalian? Aku percaya kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, teman-teman semuanya, di video ini kita akan memulai series kita yaitu tentang sifat koligatif larutan. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas tentang sifat koligatif larutan secara lebih detail, kita mau belajar terlebih dahulu tentang satuan konsentrasi larutan. Jadi ini adalah dasarnya ya sebelum kita belajar terkait sifat koligatif larutan. Oke, sebelum kita mulai, aku nggak lupa buat ingetin kalian, jangan lupa buat subscribe YouTube channel Exxon Course. Kalian tinggal tekan aja tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. So, kita langsung aja pembahasan kita. Oke, kita akan bersama-sama belajar tentang satuan konsentrasi. Jadi yang pertama kita akan bahas sama-sama tentang molaritas nih teman-teman. Molaritas atau M besar adalah mol zat terlarut atau N, ya kan, dibagi dengan volume larutan. Aku bisa tuliskan gini ya, M sama dengan N per V. Tapi ingat, volume larutan satuannya harus dalam liter. Oke, volume larutan harus dalam liter. Nah, N sendiri ini teman-teman, rumusnya kan ada banyak ya. Kalau kalian sudah belajar di stoikiometri. Jadi, yang pertama adalah massa itu sama dengan N kali MR. Benar ya? Maka N sama dengan massa per MR. Oke. Atau ada rumus lagi nih, banyak partikel. Ya kan? Banyak partikel atau banyak molekul, ya kan? Sama dengan N kali bilangan Avogadro. Benar kan? Bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi N sama dengan banyak partikel atau banyak atom atau molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ada juga rumus N lainnya yaitu ini. Volume sama dengan N kali volume molar. Maka N adalah volume per volume molar. Volume molar ini kalau STP adalah 22,4, kalau RTP adalah 24. Oke, jadi nyari N banyak macamnya ya teman-teman ya. Cuman biasanya yang dipakai ini ya, yang sering muncul nih yang bagian pertama nih, massa per MR. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk cari molaritas ternyata rumusnya bukan cuman itu aja, tapi ada rumus lainnya nih. Jadi M sama dengan 10 kali P, P-nya adalah kadar. Ya. Berapa persen? Kalau misalkan 25%, kalian tulis aja di sini langsung 25 gitu ya. Kali rho, rho ini adalah massa jenisnya, oke, dibagi dengan MR. Oke, rho ini massa jenis larutan ya teman-teman ya. Dan MR adalah massa molekul larutan. Oke, cukup jelas kan? Yang kedua adalah molalitas. Oke, yang pertama tadi molaritas, yang kedua adalah molalitas. Oke, molalitas itu apa? Gampang nih teman-teman. Molalitas M itu sama dengan N per P. Ya, aku singkat ya, N per P. N itu apa? N itu mol. P itu adalah ini. Massa pelarut satuannya adalah kilogram. Oke, massa pelarut satuannya kilogram. Jadi P adalah massa pelarut. Ingat ya teman-teman ya, bukan massa larutan, tapi massa pelarut. Jadi teman-teman, larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Oke, contohnya apa? Contohnya itu misalnya gula dimasukkan ke air, ya kan? Gula dimasukkan ke air. Air ini membuat gulanya jadi larut, benar ya? Makanya air itu pelarut. Kita kasih contoh ya, ini contohnya pelarut adalah air. Zat terlarutnya apa? Gula, bisa garam dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau misalkan massa gulanya contoh 100 gram, massa airnya 900 gram, maka massa larutannya adalah 1000 gram. Dalam molalitas ini yang dipakai adalah massa pelarut aja, in which ini adalah 900 gram. Oke, cukup paham ya? Jadi bukan massa larutan. Tapi ingat 900 gram ini harus dikonversi dulu ke kilogram. Berikutnya adalah fraksi mol. Oke, nah fraksi mol ini sendiri ada dua, yaitu fraksi mol zat terlarut dan juga fraksi mol pelarut. Oke, fraksi mol zat terlarut adalah XT. Oke, kalau pelarut maka XP. Oke, gampangnya teman-teman rumusnya ya. Kalau XT berarti mol zat terlarut atau NT per
mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Atau aku tulis gini ya, Xt sama dengan Nt per Nt plus Np. Oke, kalau pelarutnya yang di atas ya, jadi Xp sama dengan Np per Np plus Nt. Oke, satu hal yang kalian harus tahu bahwa jumlah antara Xt dan Xp adalah 1. Oke ya, jadi kalau misalnya Xt-nya 60%, Xp-nya 40%, ini contoh aja. Oke, nah berikutnya yang keempat adalah persen massa dan volume. Oke ya, persen massa ini nama lainnya adalah kadar massa, lalu persen volume nama lainnya adalah kadar volume. Oke, nah persen massa ini rumusnya adalah massa zat terlarut, oke, massa zat terlarut per massa total. Oke, massa total ini artinya massa larutan. Oke, jadi kalau dalam kasus ini ya, massa zat terlarutnya apa? Gula 100 gram per massa total 100 tambah 900. Cukup paham ya? Dikali 100%. Oke, kalau volume gimana? Volume zat terlarut per volume total ini adalah larutan, dikali 100%. Berikutnya adalah normalitas. Normalitas atau N itu sama dengan M. M tadi ini apa? Molaritas dikalikan dengan valensinya. Oke, jadi contohnya ya, valensi itu apa? H2SO4. Maka valensinya ini 2. Kenapa? Banyaknya ion H plusnya. Oke, ini valensinya 2. Oke, kalau basa gimana? CaOH 2 kali. Kita lihat OH-nya ada berapa? Oke, maka ini valensinya adalah 2. Karena OH-nya ada 2. Oke, cukup jelas kan? Nah, rumus-rumus ini kalian bisa capture teman-teman ya, untuk kita mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, soal yang pertama nih teman-teman ya. 9 gram C6H12O6 dilarutkan dalam air sehingga terbentuk 500 ml larutan. Tentukan molaritas larutan tersebut. Oke, nah di sini ditanyakan molaritas atau M. Oke, maka rumusnya tadi adalah N per V. Oke, nah sekarang kita tulis dulu yang diketahui biar nggak salah. Jadi ada C6H12O6. Di sini ada masanya adalah 9 gram. Dilarutkan dalam air. Oke, berarti air ini adalah pelarutnya. Benar ya? Oke. Terbentuk 500 ml larutan. Oke, berarti V larutan sama dengan 500 ml. Oke. Sekarang teman-teman, di sini kita harus cari N-nya dulu. Oke, N-nya ini N-nya apa? Tentunya NC6H12O6. Oke ya, ini N-nya zat terlarut. Oke, maka N bisa dicari dengan rumus apa? Massa per MR. Ini ya. Masanya berapa? 9 gram. MR-nya C6H12O6. Oke, kita cari. C-nya ada 6. AR-nya C12. Artinya 6 kali 12 ditambah. Hanya ada 12. Hanya ini 1. 1 kali 12 tambah. O-nya ada 6. 6 kali 16. Oke, 9 gram per 6 kali 12, 72, tambah 12, tambah 16 kali 6 adalah 96. 9 gram per 72 tambah 12 tambah 96 yaitu 180. Sama dengan 1 per 20 mol. Oke, sama saja cukup jelas ya cari N ya. Oke, berarti kita masukkan aja di sini 1 per 20 mol. V-nya berapa? V-nya ini 500 ml. Harus diubah ke liter. Berapa? 0,5 liter. Ini 0,5 liter. Oke. Gimana nih menyelesaikannya? 1/20 mol. Oke. 0,5 itu berapa sih? 5 per 10. Ya. Kalau gitu kita buat perkalian aja. 1/20 dikali 10 per 5. Oke ya. Bagi kalau jadi kali ini dibalik. Oke ya. 5 per 10 nya dibalik. Jadi 10 per 100 atau 0,1 molar. Oke, jawabannya adalah 0,1 molar. Contoh yang kedua, sebanyak 46 gram gliserol MR-nya 92 dicampur dengan 27 gram air yang punya MR 18. Tentukanlah fraksi mol zat terlarut
fraksi mol pelarut persen massa zat terlarut. Oke, teman-teman, di sini kita ada beberapa yang diketahui ya, ada gliserol dan juga air. Oke, di sini kita tahu yang terlarut mana, yang pelarut mana. Ini pelarut pasti air, ya kan? Air pokoknya pasti pelarut. Berarti gliserol adalah zat terlarut. Oke, diketahui masanya adalah 46 gram. Oke, mR-nya adalah 92. Di sini air masanya adalah 27 gram. mR-nya adalah 18. Oke, ditanyakan fraksi mol zat terlarut. Artinya apa yang ditanyakan? XT. Oke, XT tadi rumusnya gimana? Kalau ini XT berarti yang atas NT per NP plus NT. Oke, maka kita cari dulu teman-teman ya, NT sama NP-nya. NT adalah massa zat terlarut, ya kan, dibagi dengan mR zat terlarut. Masanya 46 gram, mR-nya berapa? 92. Jadinya ini adalah setengah mol. Oke, kalau misalkan air, pelarutnya NP. NP sama dengan massa pelarut dibagi dengan mR pelarut. Oke, sama dengan 27 gram dibagi 18. Oke, kita bagi 9, ya kan, bisa ya, jadi 3/2 mol. Oke, sudah dapat NT, ini adalah NT-nya. Ini adalah NP-nya. Oke, sama dengan NT-nya adalah setengah mol per NP-nya 3/2 mol plus NT setengah mol. Oke, jadi setengah per 3/2 tambah 1/2, 4/2. Oke, sama dengan 1/4. Oke, satuannya apa? Nggak ada satuan. Oke ya, 1/4. Atau kalian boleh ubah ke persen, 25%. Ini juga boleh. Oke, berikutnya yang B, XP. Oke, berarti P-nya yang di atas, NP per NP plus NT. NP-nya 3/2 per NP-nya 3/2 tambah 1/2. Sama dengan 3/2 per 4/2. Gini ya, jadinya adalah 3/4. Ini per 2/2-nya bisa dicoret, gitu ya. Atau sama dengan 75%. Oke, teman-teman, kalau kalian lihat di sini ya, sesuai ya. Di sini XT dan XP kalau dijumlah itu harus 1 atau 100%. Ya kan? 1/4 tambah 3/4 itu kan 1. Atau 25% tambah 75% itu kan 100%. Oke, cukup jelas ya. Ingat, XP plus XT harus sama dengan 100%. Oke, yang ketiga, persen massa zat terlarut. Gimana nih? Persen massa rumusnya gampang ya. Yaitu massa zat terlarut dibagi massa total, yaitu massa larutan, dikali 100%. Massa zat terlarutnya adalah 46 gram. Massa larutannya adalah 46 ditambah 27. Oke, ingat ya, bukan 27. 27 itu pelarutnya aja. Larutan itu adalah terlarut plus pelarut. Oke, 46 plus 27 dikali 100%. Oke, akan jadi 46 per 73 kali 100%. Oke, ini kita bisa hitung ya. Sama dengan 4.600 per 73%. Ini akan sama dengan, kalau kita hitung, 63 1 per 73%. Oke, contoh soal yang ketiga nih teman-teman. Hitunglah molalitas. Oke ya, molalitas ini nanti bakalan saya dipakai nih ya. Molalitas larutan yang terjadi apabila 12 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air. Oke. Jadi di sini ada MgSO4 yaitu 12 gram, lalu ada air, ya kan? Ini 400 gram. Oke. Molalitas rumusnya gimana? M sama dengan N per P. Oke ya. Ingat N tadi mol, P ini adalah apa? Massa pelarut.
satuannya yaitu kilogram. Oke. N-nya kita cari dulu. N-nya apa? N-nya zat terlarut pasti ini ya. Berarti N-nya adalah massa MgSO4 per mR MgSO4. Masanya 12 gram, mR-nya 120, akan jadi 1/10 mol. Oke, akan jadi ini ya, 1/10 mol per massa pelarutnya. Ini adalah 400 gram, pelarutnya adalah air, ya kan? Harus dikonvert ke kilogram, 0,4 kilogram. Akan jadi 0,4 kilogram. Sama dengan 1/10 itu 0,1 mol per 0,4 kg akan jadi 1/4. Satuannya molalitas apa? Molal. Oke, kalian tulis M aja juga boleh ya. 1/4 M kecil. Gini, 1/4 molal. Nah, berikutnya nih teman-teman ya. Hitunglah molalitas dan fraksi mol larutan KOH dalam air yang kadarnya 28%. Oke. Jadi, ada larutan, ya kan? Ada larutan KOH kadarnya 28%. Ini artinya apa? Kadar 28% itu artinya gini. Zat terlarutnya itu adalah 28%. Oke. Pelarutnya itu adalah 100% min 28%, yaitu 72%. Oke. Jadi teman-teman, kita asumsikan, ini ya, kita asumsikan biar gampang. Kita asumsikan massa larutan itu adalah 100 gram. Oke. Kalau nggak diketahui, kita boleh pakai asumsi ini ya. Kalau diketahui massa larutannya berapa, kalian hitung pakai massa sesungguhnya. Oke. Kalau massa larutan 100 gram, artinya massa zat terlarutnya dalam soal ini adalah KOH adalah 28 gram, benar ya, 28%. Kalau massa pelarutnya atau massa airnya adalah 72 gram. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita mau mencari molalitas. Rumusnya adalah N per P. Oke, N-nya ini adalah NKOH. Berapa N-nya KOH? Kita cari massa KOH dibagi dengan mR KOH. Massa KOH-nya adalah 28 gram. Oke, ini kita asumsikan ini ya. Per mR-nya adalah 56, yaitu setengah mol. Oke, P-nya berapa? P-nya adalah massa pelarut. Oke, jadi ini adalah massa pelarut. Tapi harus diubah ke kilogram, yaitu 0,072 kilogram. Oke, maka ini akan jadi gini kan? N-nya adalah setengah mol, atau aku tulis 0,5 mol ya, per 0,072 kilogram. Oke, ini 0,5 mol ya, sama aja. Oke, ini akan jadi berapa? Akan jadi 500 per 72 molal. Oke, kalian kalau mau sederhanakan bisa nih ya. Kalau kita bagi 4, 125 per dibagi 4 ini adalah 18 molal. Oke, gampang kan? Sekarang ditanya fraksi mol larutan KOH. Oke, fraksi mol larutan KOH berarti ini fraksi mol terlarut atau pelarut? Terlarut, karena KOH adalah terlarut, ya kan? Maka kita cari XT. Oke, XT sama dengan NT per NP plus NT. NT-nya berapa? NT-nya ini kan NKOH setengah mol. Oke, 0,5 per NP. Wah, NP-nya ini punyanya air. Kita cari dulu, ya kan? Maka NP ini adalah N-nya air, massa air per mR air. Ya, massa airnya adalah 72 gram. Kalau di sini satunya gram ya untuk ngitung N ya. mR-nya berapa? mR-nya air adalah 18. Oke. Kalau tidak diketahui di soal, kalian sudah harus bisa ya. mR-nya air adalah 18. Oke, dari mana? H2O. Ini adalah 2 kali 1 tambah 16, yaitu 18. Ini sama dengan 4 mol. Oke, jadi NP-nya adalah 4, NT-nya adalah 0,5.
akan jadi 0,5 per 4,5. Oke, 0,5 itu adalah setengah, 4,5 adalah 9 per 2. Ini ya, kita jadikan perkalian aja, setengah kali 2 per 9. Coret, akan jadi 1 per 9. Oke, jadi fraksi mol larutan KOH-nya 1/9.